Kegiatan pada pagi hari ini kita melaksanakan tanam padi varietas Protani. Ya, Protani ini adalah satu jenis yang memang beda dengan yang lain yang memang di sini biasanya kita menanam Impari 32. Ini kita coba tanam Protani karena memang Protani ini lebih tinggi protein. Jadi kaitannya ini dalam penanggulangan stunting juga. Jadi dengan beras dari Protani ini dengan beras yang tinggi protein harapannya hanya dengan memakan nasinya saja protein sudah tinggi, apalagi tambah lauknya, dan itu tentunya bermanfaat buat anak-anak yang mengalami stunting. Untuk uji coba ini di lokasi ini apa sesuai, Bang? Di lokasi sangat sesuai, memang ini juga tempatnya bagus, airnya juga cukup ya, dan hamparannya juga luas. Ini kita tanam sekitar 50 kg bibit, nanti bertahap, memang sekarang baru sedikit saja 800 meter, tapi kedepannya akan tambah lagi sesuai dengan penyemaiannya. Jadi akan ditambah lagi. Kita tanam sekitar 50 kg bibit yang sudah disiapkan, diberikan pada masyarakat, nanti hasilnya pun akan ke masyarakat. Jadi kita hanya mengembang varietas ini. Harapannya varietas ini nanti nggak cuma di sini, tapi petani-petani lain juga mau ikut, karena memang hasilnya tahun lalu kita tanam ya Bu ya. Hasilnya juga bagus, berasnya juga enak, dan tidak ada bedanya sama beras-beras yang biasa kita makan. Jadi keunggulannya lebih dari tinggi proteinnya. Kalau beras yang lain hanya karbohidrat yang tinggi, ini proteinnya juga tinggi, sehingga bagus buat anak-anak ya, buat siapapun bagus, tapi buat anak-anak masa pertumbuhan itu lebih bagus. Buka dis. Tanggapannya gimana Bu dengan adanya penanaman bibit Protani ini, Bu? Ya, matur nuwun. Ini yang pertama saya ucapkan terima kasih sama Pak Dandim beserta jajarannya yang telah kedua kali mengadakan demplot padi Protani. Padi varietas ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dandim adalah padi yang tinggi protein, terutama untuk anak-anak yang stunting. Jadi anak-anak stunting bisa kita berikan padi Protani ini. Dan juga untuk Dinas Pertanian, karena ini padi varietas baru yang kerjasama dengan Universitas Sudirman, Jenderal Sudirman di Purwokerto, harapan kami dari Dinas, varietas ini nanti bisa berkembang di seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Yang tahun kemarin kita sudah mencoba di Desa Wonopringgo, itu kemarin produktivitas 6,9. Harapan kami di Desa Kulu ini nanti produktivitasnya bisa lebih tinggi lagi. Itu bisa mendukung ketahanan pangan di Desa Kulu pada khususnya dan di Kabupaten Pekalongan pada umumnya. Butir. Tanggapan dari Kementan sendiri seperti apa Bu dengan adanya penanaman bibit Protani ini, Bu? Kami mengucapkan terima kasih kepada Dandim dan jajarannya, Kodim 0710 dan Dinas Pertanian juga. Kami memberikan apresiasi ya atas adanya tanam padi varietas Protani, di mana tadi seperti disampaikan bahwa ini untuk nutrijing, jadi untuk beras kesehatan. Jadi selain untuk anak-anak juga, itu juga bisa untuk ibu-ibu hamil. Jadi dari sejak dalam kandungan gizinya sudah terpenuhi. Jadi selain Protani tadi ada juga yang varietas nutrijing yang lain ya, seperti Impari 32 itu ada yang kadar zinc-nya tinggi atau kadar seng-nya tinggi. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dandim tadi, ini adalah varietas padi yang benar memberikan gizi yang baik buat anak-anak dan juga memberikan gizi yang baik buat ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui. Dan kami memberikan apresiasi juga seperti yang disampaikan tadi bahwa Kementerian Pertanian juga dalam hal untuk menjaga pangan ya, untuk menjaga pangan salah satu solusi yang dilakukan adalah pompanisasi. Tadi seperti disampaikan bahwa telah ada fasilitasi dari Kementan, pompanisasi melalui irigasi perpompaan, melalui pompa, melalui pipanisasi, bahkan tadi ada rice milling. Jadi diharapkan teman-teman petani di sini ya, kalau bisa tidak menjual gabahnya dalam bentuk gabah seperti yang disampaikan ada rice milling, sebaiknya digiling. Jadi digiling nanti dijual dalam bentuk beras, tentunya harganya sangat tinggi. Demikian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian. Yang nontonnya malam ya selamat malam berarti ya. Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, Deruci Explore. Kali ini saya sedang ambil gambar di Kabupaten Pekalongan. Tepatnya mana nanti saya kasih tahu ya. Nah,
kebetulan di studio saya sudah bersama dengan penggerak dari kegiatan tersebut. Ada Bapak Imam Radius. Halo Pak Imam Radius. Halo, selamat siang dan selamat malam. Tergantung pemirsa yang nonton ya. Mau Oke, selamat apa aja terserah pemirsanya lah ya. Selamat subuh juga boleh kalau nontonnya subuh berarti. Ya Pak Imam. Ini Pak Imam ini menjabat sebagai apa ini dan dari apa dinas mana ini? Saya selaku koordinator penyuluh pertanian Kecamatan Karanganyar dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan ya. Ya. Dari kegiatan ini Pak Imam bertugas sebagai apa di kegiatan itu? Saya sebagai penyuluh pendamping kegiatan Demplot varietas Protani. Oh, itu. Ada jenis varietas baru ya, padi ya. Ya. Ini keunggulan dari varietas ini yang didemplot sama pihak Pak Tentara ini apa ini kelebihannya nih? Kelebihan untuk varietas Protani yaitu di samping umurnya pendek, ya, yaitu kandungan protein dan nilai gizinya lebih tinggi dibandingkan varietas-varietas lain seperti 32 dan sebagainya. Oh, gitu ya. Nah ini tentaranya ini dari mana ini? Dari Kodim 0710 Pekalongan. Ramai sekali kayaknya ya, kita lihat banyak personilnya ya. Wah, ini ada pelangnya juga tuh pemirsa. Ini acaranya meriah sekali nih, kita tadi pas di lokasi. Nanti akan kita kasih tunjuk semua keseruan acara-acaranya itu. Oh iya, untuk varietas baru benih padi jenis Protani ini sudah beredar di pasaran belum? Sementara belum, Mas. Ini kita baru pengenalan, launching melalui Korem dan Kodim 0710 Pekalongan. Gitu ya. Jadi ini karya dari mana ini? Penemunya atau pengembangnya? Ini dirilis oleh UNSUD Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto yang bekerja sama dengan TNI AD. Oh, jadi nanti kalau ini dikembangbiakkan cocok di Pekalongan, nanti akan diperbanyak dan dimasalkan gitu ya? Rencananya seperti itu, Mas. Karena benih padi Protani ini mengandung banyak mineral dan gizi, terutama kandungan proteinnya yang sangat tinggi. Benih yang lain itu karbohidratnya yang tinggi tapi proteinnya rendah, sehingga ini untuk Protani ini bagus untuk stunting dan ibu hamil. Selain itu juga tentunya untuk yang menderita diabetes dan juga untuk program diet sepertinya bagus juga ya? Bagus sekali itu. Karena kandungannya protein tinggi sehingga karbohidratnya minim, itu bagus untuk orang-orang yang diet seperti saya, Mas. Wah, ini udah turun berapa kilo? Saya lihat dari kemarin awal bulan yang lalu kelihatannya agak gendutan, sekarang kurusan ini. Kenapa? Apa banyak pikiran atau gimana? Itu efek di lapangan. Oh, di lapangan. Karena saking aktifnya. Saking aktifnya. Gitu. Sampai telat makan lupa makan. Betul, saudara. Ini memang berpacu dalam melodi. Ingat tahun 80-an ya. Berpacu dalam melodi. Wah, ini ada pihak kementerian juga kayaknya yang datang nih. Siapa ini yang hadir nih dari kementerian? Dari kementerian yang hadir ini Ibu Tiur, ini selaku PJ PAT Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Ibu Tiur Silalahi ini kebetulan dari Kepala Badan Pengujian Mutu Benih ya, di Dirjen Tanaman Pangan ya. Langsung kepalanya sekalian nih, ketuanya, pemimpinnya yang terjun mengawasi Kabupaten Pekalongan. Jadi Kabupaten Pekalongan ini sebenarnya kabupaten yang sangat tersanjung harusnya ya. Ya memang kalau program PAT memang sudah dibagi-bagi dari kementerian, sudah ada pendampingan di setiap kabupatennya sudah ada. Oh gitu. Nah ini untuk agenda hari ini apa aja nih berarti? Agenda hari ini kita melakukan simbolis tanam padi Protani di kelompok tani Si Rezeki, Desa Kulu, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.
simbolisnya kita menanam benih yang sudah dikelola dari beberapa waktu yang udah kita posting sebelumnya ya. Betul. Nah, ini tanahnya nih. Ini tanahnya kemarin kan sempat kita uji ya. Waktu itu hasil pengujiannya tanahnya keras secara fisik, terus kempal gitu, kumpal-kumpalan sama pH-nya 4,5 ya. Untuk hari ini penampilannya sepertinya sudah sangat bagus ini. Gimana nih? Ya untuk kemarin awal kita cek pH tanah itu berkisaran antara 4,5. Alhamdulillah ini mungkin udah naik karena ada perlakuan penggunaan pupuk organik cair yang disponsori oleh DRUC Fertilizer. Ini suatu produk petani milenial andalan Kabupaten Pekalongan. Terima kasih untuk supportnya kepada teman-teman petani milenial, terutama DRUC Fertilizer. Mantap. Ya kebetulan kami juga diminta untuk ikut serta berkecimpung ya di petani milenial itu. Saya sendiri dilibatkan sebagai humas di sana untuk membantu mempublikasikan dan sosialisasi terkait program-program kerja dan juga eksistensi apa itu petani milenial sendiri. Jadi untuk meningkatkan minat generasi penerus bangsa ini dengan dunia pertanian, kita perlu melakukan inovasi dan promosi agar meningkat generasi penerusnya di bidang pertanian. Nah, ini kita lihat banyak sekali ya pejabat dari tingkat RT, ya kan, kepala kelompok tani sampai dengan tingkat kementerian ya bersatu di sini ya. Bagus sekali nih Pak Imam. Ya alhamdulillah pada acara pagi hari ini kita dihadiri oleh Bapak Dandim selaku yang punya hajat, terus dari Kementerian Pertanian Bu Tiur, dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan Ibu Hajah Ari Lailani, ada dari Bapak Kapolres yang diwakilkan, serta ada juga dari pemerintah Kecamatan Karanganyar sendiri yaitu Pak Camat. Terima kasih Pak Camat telah hadir di acara simbolis tanam padi Protani ini. Dan yang tidak kalah pentingnya ini dukungan support dari Kepala Desa Kulu, Pak. Oh iya, itu yang baju kuning ya? Iya, Pak. Bapak Setion Limpuno. Setelah saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan kelompok tani yang mendukung program pencanangan tanam benih Protani. Nah ini untuk program ini sendiri dilangsungkan luasan berapa ini? Itu kurang lebih 2 hektar dari hamparan kurang lebih 20 hektar. Oh, kita ambil 10% ya? Ya, 10%. Untuk uji analisis kapasitas dan kapabilitas produktivitasnya ya? Ya. Oke. Nanti kita amati terus dong ini pertumbuhan kembangnya ya ke depannya? Ya, kita harus nanti setelah tanam kita ada pengamatan lebih lanjut terkait dengan perawatan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, dan nanti tentunya untuk bagaimana itu pasca panennya juga Mas, sampai pasca panen dan panennya juga. Oke, kita simak dulu ini Pak Dandim memberikan pidato sambutannya ya. Setelah itu ada Bu Ari Lailani juga memberikan sambutannya. Atau Pak Camat ini? Soalnya kalau lagi itu undangan sendiri Pak. Ya, Pak Camat yang kami hormati, Ibu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pekalongan, Ibu PJ PAT, Bu Tiur, terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Jakarta. Memang semangatnya luar biasa Bu Tiur. Kemana Kodim tanam padi Bu Tiur hadir, alhamdulillah. Yang kami hormati pula Kapolres yang diwakili oleh Pak Kalung, Pak. Kami hormati Beramil, Kepala Desa Kulu, ya. Para Pak Uji ya. Dihormati Bu Persit, para perwira bintara, Tamtama, ibu-ibu, para petani sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami sampaikan mohon maaf karena dan rem yang sedianya hadir tiba-tiba ada kegiatan mendadak di Purwokerto sehingga tadi malam harus kembali ke Purwokerto.
tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk menanam padi varietas Protani, Bu. Untuk BKKBN hadir nggak? Nggak ya, Pak? Nggak, BKKBN. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini kenapa saya mengajak dari BKKBN, Bu? Karena varietas Protani ini beda. Karena ini proteinnya tinggi. Jadi Korem 071 Wijaya Kusuma bekerja sama dengan Unsut Purwokerto mengembangkan varietas yang memang dibutuhkan untuk anak-anak yang stunting atau kekurangan protein. Dengan adanya memakan beras jenis Protani ini, bahkan dari penelitian sudah cukup mencukupi kebutuhan protein, sehingga hanya membutuhkan lauk yang sedikit saja protein sudah terpenuhi. Tapi tetap aja kalau makan cuma nasi doang kan nggak enak ya, tetap ada lauknya perlu, tapi kebutuhan proteinnya sudah tinggi ya. Oleh sebab itu kami mengembangkan varietas ini di mana-mana di jajaran Korem 071 Wijaya Kusuma. Kita tanam khusus untuk varietas Protani. Harapannya ke depan memang kita bisa bekerja sama dengan BKKBN Kabupaten Pekalongan atau Kota Pekalongan. Kita sebarkan hasil dari tanam padi ini. Kalau memang ada yang dari Ibu Persit atau warga juga memang mau beli, ya silakan langsung beli kepada petani, silakan, karena ini beda dengan varietas Impari. Memang kekurangan kita, Bu, yang menampung memang masih ragu-ragu, karena memang kalau Impari kan semua sudah sebelum ditanam juga udah ada yang beli mungkin ya. Tapi kalau ini kan orang bertanya-tanya. Kami pengalaman tahun lalu ya, Bu ya, kita tanam itu bagus juga ya. Berapa sih, Bu, kemarin, Bu? Sampai 6,9 ya, bertujuh ya. Dan berasnya juga enak ya, Bu. Berasnya juga enak, pulen juga. Saya bawa 1 karung, Bu Ari juga bawa, Bupati juga dikasih ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah berasnya tidak jauh beda atau bahkan sama enaknya. Hanya bedanya, kelebihannya di sini proteinnya banyak. Jadi bagus buat anak-anak yang memang dalam masa pertumbuhan, dikasih beras ini lebih bagus daripada beras yang ada pada umumnya. Karena beras pada umumnya itu karbohidratnya tinggi, proteinnya kurang, tapi kalau ini proteinnya tinggi. Ini sama-sama bermanfaat dan tentunya hasilnya apabila dimakan oleh anak-anak akan lebih baik. Bagus juga misalnya bapak-bapak yang program diet, bagus juga. Ibu-ibu program diet, Bu, jadi makan nasi itu nggak cuma gulanya saja yang banyak, tapi proteinnya banyak. Nah, kalau misalnya saya Pak Kades mau memperbesar otot, makan ini juga protein terus, protein besar. Karena protein itu cepat dibakar oleh otot untuk membantu membakar lemak. Nah, itu protein. Itu saja, terima kasih atas kehadirannya. Setelah ini mungkin kita bisa mendengarkan sambutan dari Bupati, selanjutnya kita tanam padi bersama. Dan semoga varietas ini bisa menarik buat para petani sekalian di sekitar kabupaten. Tidak hanya ditanam di sini, tapi disebarkan di tempat lain, sehingga membantu kita untuk mengurangi stunting yang ada di Kabupaten Pekalongan. Yang saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih. Selamat pagi. Demikian telah kita dengarkan bersama sambutan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dandim 0710 Pekalongan, yang kami hormati PJ PAT Kabupaten Pekalongan dan Pemalang, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Babinsa Persit, dan juga Pak Camat di sini, Pak Kapolres Sewu yang mewakili, dan semua hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di hamparan sawah Desa Kulu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat serta salam juga selalu kita limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama dan yang utama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dandim dan jajarannya yang telah mengawal
mengawal, membantu kita, apalagi saat ini kita dalam acara ini kita akan tanam padi Protani dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita memang negara kita di Indonesia masih dalam keadaan darurat pangan yang bisa kita lihat dengan data impor kita pada beras amat sangat tinggi. Karena apa? Kemarin kita dilanda El Nino. El Nino itu adalah musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga tanam kita cenderung mundur. Yang akhirnya produk yang tadinya sebetulnya Oktober kita sudah mulai tanam, akhirnya kita mundur jadi akhir Desember ataupun Januari kita harusan tanam. Sehingga bisa kita hitung apabila 1 MT saja kita tidak tanam, ini di sekup Kabupaten Pekalongan yang tanahnya sekitar 19.000 hektar dengan rata-rata produksi 5,3 hektar per ton. Apabila 1 MT saja kita tidak tanam, kita sekitar 10.000 ton sudah tidak bisa dapat gabah. Makanya dari itu saat ini kita juga dari Kementerian Pertanian kita luncurkan kegiatan pompanisasi, pipanisasi, dan irigasi pompa yang alhamdulillah panjenengan bersyukur di Desa Pulu mendapat imbas dari kegiatan irigasi pompanisasi. Walaupun itu irigasi pompanya ada di Butomo, di Gumingsir, tapi alirannya air sampai ke hamparan tanah kita di sekitar kita. Jadi, matur nuwun, monggo. Dan tahun kemarin di Kulo juga kita sudah mendapatkan 1 paket rice mill unit ya Pak Lurah ya, 1 paket rice mill unit. Monggo panjenengan, kalau di sini hamparannya sekitar di sini 20 hektar, silahkan panjenengan gabahnya dirismilkan di RMU yang ada di sebelah timur desa. Jadi di Dinas Pertanian semua kita dukung. Benih Pak Dandim ini nyuplai benih Protani. Di kami pun silahkan panjenengan kalau kelompok tani di Desa Kulo ini mau, Bu, saya mau benih yang baru. Silahkan di sini kita teman-teman penyuluh yang dikomandani oleh Pak Imam Radius. Sudah kenal Pak Imam Radius? Sudah ya? Insya Allah sudah kenal. Di sini ada Pak Imam, ada Bu Nurtini, ada Pak Ismail, ada Pak Margono. Insya Allah semuanya sudah terjun ke lapangan untuk membantu panjenengan semua. Dan tidak lupa di bawah komando Pak Dandim yang di bawah ada babinsa yang tersebar di desa-desa tetap membantu panjenengan semua untuk sigap nanti kalau terjadi kekurangan air silahkan jenengan usulkan pompa air ke BPP Karanganyar. Monggo nanti dengan dibantu oleh Pak Imam dan Babinsa semua, insya Allah ketahanan pangan kita akan lebih meningkat terutama di Desa Pulu. Itu harapan kami dari dinas. Dan mohon maaf ini tadi saya seperti tahu bulat Pak yang langsung jadi ini, karena kami juga saya tidak mewakili tidak mewakili Ibu karena kami juga belum konfirmasi sama Ibu, tapi ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dandim yang sudah mengawal kegiatan-kegiatan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan terutama di Desa Pulu pada khususnya dan di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan pada umumnya. Sekali lagi matur nuwun dan sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Imam. Nah, kita kembali lagi ya setelah tadi dengar pidato dari pejabat-pejabat yang hadir. Dan ini selain dari kelebihan produk dari kualitasnya, untuk kuantitas produktivitasnya sendiri yang selama ini pernah diuji bagaimana Pak Imam? Ya kalau untuk produktivitasnya produk benih Protani ini untuk 1 hektarnya sekitar 7 ton per hektar. 7 ton per hektar ya, dari 6,5 sampai 7 ton per hektar. Produktivitasnya berarti lumayan gede juga ya? Ya lumayan bagus lah ini, tapi ya tergantung dengan inovasi yang nanti diberikan pada saat budaya. Dan untuk Pak Dandim sendiri nggak keberatan ya kalau kita suntik pakai nutrisi-nutrisi diruci sebagai nutrisi pelengkapnya? Yang penting demplot itu sukses. Demplot itu sukses sampai panen, tidak ada kendala hama dan penyakit. Yang penting itu. Nah, ini berarti agenda hari ini penanaman. Wah, itu udah kelihatan di layar itu. Semua pada nyemplung ya, pada masuk ke lahan ya. Gimana tuh tadi kesannya itu pada belepotan semua? Ya kesannya ya asik lah. Kita asik, kita sambil refreshing di sawah, nyemplung bareng dengan pejabat, itu tentunya ya rasanya sangat bangga sekali Mas. Ya itu kelihatan ada yang kesusahan bangun dari lumpur ya, bawa sepatu boot itu awalnya itu. Tapi akhirnya sepatu bootnya dilepas semua itu ya. Ya karena tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Tapi kelihatannya kalau dari Dinas Pertanian sendiri, cewek-cewek juga ya, ibu-ibu juga nyemplung, udah nggak pakai sepatu, nggak pakai, nyemplung aja gitu ya. Karena sebenarnya kalau teknisnya di lapangan ini lebih baik tidak menggunakan sepatu boot Mas. Iya. Baik tidak menggunakan sepatu boot. Kalau menggunakan sepatu boot, nanti keblokok gitu. Ngecrop malah nggak bisa keluar. Oke, ini sekian banyak yang hadir ini berarti melibatkan masyarakat umum juga ya, bukan settingan ya ini ya tamunya. Bukan. Ya? Ini memang kita sedang melakukan penanaman padi dan dilakukan dengan acara simbolis oleh Bapak Kodim 0710 Pekalongan bersama pejabat Kabupaten Pekalongan beserta kelompok tani Desa Hulu Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Harapan dari keberhasilan ini setelah panen atau setelah terbukti varietas padi ini cocok di sini, kedepannya bagaimana nih harapannya? Harapannya untuk ke depan ini biar masyarakat Desa Hulu terutama kelompok tani Srejeki ini dapat mengembangkan varietas benih padi Protani ini karena banyak keunggulannya. Di samping itu berumur genjah atau umur pendek, ini juga mengandung banyak protein dan vitamin dibandingkan dengan varietas-varietas benih padi yang lainnya. Untuk ketahanan terhadap hama sendiri bagaimana selama ini? Untuk ketahanan hama tersendiri ini memang kami belum begitu tahu Mas, karena ini baru uji coba awal di Kecamatan Karanganyar gitu. Semoga saja nanti kita bisa melihat perbedaan yang signifikan ya. Wah, ini untuk lumpurnya kelihatan dalam banget ya. Tanahnya juga empuk banget ini, kelihatan subur sekali ya. Itu dari awal, ini kan pengolahan lahan ini berselang waktu sekitar 2 minggu. Itu sudah diperlakukan dengan penggunaan pupuk DRUC fertilizer, sehingga ada perubahan struktur tanahnya, gembur dan warnanya juga lebih hitam dibandingkan awal. Dengan pH 4,5 itu tanahnya agak kuning, terus banyak kandungan zat
A-nya ya, ZE apa ya? ZE ya. Oh, FE. FE ya. FE-nya itu sangat tinggi sehingga tanahnya masam gitu. Nah, ini setelah ada perlakuan penggunaan biofertilizer, ini tanah dan pH-nya semakin bagus. Ini untuk sisa rembesan-rembesan nutrisi yang terlarut di cairan itu juga tadi saya cek pH airnya juga 8 ini Mas Imam. Berarti mineral terlarutnya tuh sisa-sisa banyak sekali di situ ya, stok untuk pakan awal tanaman ya. Ya. Ya apalagi nanti ini penggunaan biofertilizernya ini nanti berkala Mas. Nanti setelah tanam saya harapkan umur 4 hari udah mulai semprot biofertilizernya sehingga bisa memaksimalkan unsur hara yang ada di tanah itu, sisa-sisa pupuk yang kemarin belum bisa terserap, terurai ini bisa terserap lebih maksimal gitu. Jadi kenapa pH-nya naik selain sudah diberi pakan secara organik dan sintetik, juga sisa-sisa makanan yang masih terkunci atau sisa-sisa unsur hara yang masih terkunci oleh katalis-katalis di tanah itu kapsulasinya kepecah berarti ya? Iya betul. Enkapsulasi sehingga stok unsur hara yang akan disajikan kepada tanaman itu melimpah akhirnya. Iya. Iya. Yang berarti memang lihat tekstur tanahnya ini saja sudah perubahannya drastis ya. Nah itu kita lihat tuh bapak-bapak, ibu-ibu pejabatnya itu sedang mempraktekkan penanaman ya. Ini gimana nih kesannya ini pas momen ini nih Pak? Ya tentunya momen yang harmonisasi sekali ini antara pemerintah dan petani dan masyarakat itu biar ada sinergi kekeluargaan sehingga apa-apa yang petani butuhkan ini bisa terespon dengan cepat di kalangan pemerintah Mas Daud. Berarti komunikasi lintas sektoral horizontal dan vertikal seperti ini memang perlu sering-sering dilaksanakan ya? Iya, harus terbangun dari masyarakat sampai ke pemerintahan itu harus terbangun. Jadi tidak ada miskomunikasi gitu. Betul. Jadi kedepannya kayaknya perlu nih banyakin saresehan semacam itu ya? Harus didukung terutama kaitannya dengan anggaran Mas. Oh iya. Anggaran penyuluhan di desa-desa ini untuk kurun waktu 5 tahun ke belakang ini hampir tidak ada. Kita murni swadaya. Kadang ada cuman 1 tahun 1 kali gitu. Ya itu harus ditingkatkan. Ya mohon untuk ditingkatkan untuk pemberdayaan di tingkat petani ini biar kita tidak miskomunikasi dengan petani itu karena banyak informasi-informasi yang kadang miskomunikasi seperti kadang pupuk kok angel dan sebagainya dan mahal dan sebagainya karena ada kurangnya komunikasi di antara kita selaku pegawai pertanian dengan kelompok petani ini kadang kurang interaksinya, komunikasinya kurang terbangun gitu. Komunikasi kurang terbangun. Satu karena masalah user atau petaninya sendiri juga mohon maaf agak gaptek ya, kurang mengupdate informasi melalui jaringan sosial media karena memang pelaku pertanian kita kebanyakan itu usia lanjut ya, sepuh gitu. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan edukasi secara manual satu persatu door to door dan itu akan sangat sulit dilakukan secara organik atau informasi nyebar dengan sendirinya itu akan sangat sulit. Berarti perlu dilakukan duduk bersama, sosialisasi gitu ya. Betul. Tapi yang ternyata saya kaget, saya pikir selama ini dari Dinas Pertanian itu ada anggaran gitu loh untuk mengadakan pertemuan-pertemuan gitu. Ternyata anggarannya nggak ada ya? Anggarannya hanya 1 tahun 1 kali. 1 kali per kecamatan. 1 kali per kecamatan. Sementara satu kecamatan ada berapa desa? Ada yang 15 desa, ada 14 desa, masing-masing kecamatan itu. Ada bahkan di Kajen itu 25 desa, Mas. 25 desa. Iya. Jadi ini termasuk kita usulan lah ya kepada pemerintah pusat untuk diperhatikan lagi biaya operasional untuk sosialisasi karena tidak semua petani kita itu melek teknologi ya. Betul. Jadi tidak hanya sekedar seremoni saja semacam ini, tapi pada rutinitas kesehariannya harusnya banyak anggaran-anggaran yang memang menyasar untuk
membangun komunikasi dua arah ya. Betul. Satu fungsinya untuk menarik data dan informasi dari lapangan, saran kritik masukan dari petani. Yang kedua kita menyampaikan sesuatu kepada petani itu juga ya. Betul. Jadi kan program-program kedinasan ini apa itu kan biar petani itu tahu. Nah, di situ nanti ada dua arah itu. Kemauan petani seperti apa, programnya dinas seperti apa, itu biar sinkron nantinya Pak di lapangan itu. Gitu. Ternyata Harapannya seperti itu. Seperti itu pemirsa. Jadi selama ini saya tuh nggak tahu kalau dinas pertanian itu ternyata anggarannya itu tidak ada dari pusat untuk duduk saresehan bareng sama warga, sehingga banyak informasinya tidak tersampaikan. Akhirnya edukasi dan proses edukasi itu sendiri tidak berjalan dengan lancar ya Pak Imam ya. Ya, betul. Nah, luar biasa ini. Semoga ini nanti didengar sama pihak pejabat-pejabat tinggi sana, ya kan? Nanti ini juga kita share ke yang bersangkutan atau yang terutama yang ada di dalam video ini nanti akan kita kasih tahu semua. Semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk usulan program selanjutnya ya Pak Imam ya. Ya, betul. Yang kedua ini jumlah tenaga penyuluh juga kayaknya kita kekurangan ya. Ya, untuk tenaga penyuluh itu rata-rata itu per kecamatan per BPP itu hanya 5 orang. Sedangkan kita mengampu 15 desa, bahkan ada yang 25 desa itu di Kajen terutama. Itu 5 orang juga di Kajen. Jadi kita kerjanya super luar biasa Mas. Jadi program ini kita dampingi, besoknya lagi ada program lagi dampingi kita. Makanya ini diet otomatis. Touring di atas motor kena angin. Kena gitu ya. Iya. Luar biasa. Jadi memang kita butuh banyak komponen, banyak sumber daya untuk menjalankan program-program pemerintah pusat dan program nasional. Kita ini kan sebagai ujung tombak ya Pak Imam ya. Betul. Jadi biar bagaimanapun kalau mau sukses ya ujung tombaknya harus difasilitasi. Betul. Ibarat kata kita berjalan di jalanan beraspal, kalau kita nggak pakai fasilitas yang namanya sepatu, kaki kita tuh melocoh kabeh Pak Imam. Gitu ya. Ya harapan saya seperti itulah, ada fasilitas yang memadai. Tidak muluk-muluk lah, kita tidak muluk-muluk permintaannya kepada pemerintah pusat, yang penting ada fasilitas yang memadai untuk kita mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat. Dan dari pertemuan ini juga tadi nah ini yang seperti yang di layar ini kan ada interaksi antara pihak Kodim dengan petani. Mereka sedang ngobrol itu, tanya jawab tentang kondisi sehari-hari pertanian di sana seperti apa, dan memang banyak sekali hal-hal yang sudah sering digaungkan di sosmed, tapi petani-petani utun ini atau petani-petani tradisional ini nggak ngerti ya kan. Jadi memang terlalu banyak jarak atau gap dari informasi yang disampaikan hingga diterima di lapangan. Endingnya pertanyaan yang sudah sering kita gembar-gemborkan disampaikan di sosmed pun tetap beliau-beliau yang di lapangan ini sebagai pelaku tetap banyak yang nggak paham juga ya. Betul Mas, karena hampir 90% ini petani kita itu usia lanjut. Yang 10% petani milenial gitu. Ya untuk kalau petani milenial saya rasa untuk komunikasinya itu tidak masalah, karena sudah updating internet dan sebagainya via WA dan sebagainya, komunikasi berjalan lancar, kalau tidak masalah. Tapi kalau kita menghadapi dengan petani yang usia lanjut pada umumnya, ini kan kita perlu turun ke bawah Mas, perlu turun ke bawah, sosialisasi pendekatan perseptif dengan beliau-beliaunya ini. Jadi pemahaman apa sih yang diinginkan pemerintah pusat untuk mencapai swasembada pangan, kedaulatan pangan ini kan mereka kan biar responnya cepat itu kita memang harus ada penyuluhan di tingkat desa secara berjenjang. Itu. Ya memang kita mempercayakan semuanya pada internet itu tidak menjamin berita itu tersampaikan. Permasalahannya kan internet itu kan komunikasi satu arah ya Pak Imam ya. Betul. Hanya kita memberitahukan saja. Nah yang kedua, tepat enggak tersampaikan atau tidak targetnya. Belum tentu yang kita inginkan itu nonton berita kita. Betul. Karena kan satu kendalanya, tidak semua petani itu punya HP Android
tidak semua petani punya akun Instagram, ya kan? Ya. Bahkan internet apa itu mereka aja belum tentu ngerti gitu. Belum lagi daerah-daerah yang tertinggal yang tidak terjangkau oleh internet. Ya. Masih banyak loh di Pekalongan yang nggak ada internetnya. Benar nggak? Kalau daerah-daerah di pegunungan ini karena sinyalnya apa ya susah, kadang susah terupdate gitu, Pak. Jadi mau tidak mau kita harus jemput bola ya. Betul. Nah ini ada video Pak Camat ini, kita simak sebentar ya. Kita angkat bersama. Ini perlu kerjasama semua pihak. Karena petani itu kan menggantungkan penghasilannya dari sawah. Di dalam mengelola sawah itu memang terdapat banyak hal yang harus kita bantu. Mulai dari pupuk dan biasanya begitu. Nek pupuk larang, petani ini ora iso tuku, dia kan nangis. Nah, sehingga yang pertama dari sisi pupuknya, kemudian setelah nanti menjadi panen, bagaimana dari sisi pasca panennya. Ini alhamdulillah di Sapulu mendapat bantuan resmil, ya. Nah ini maksudnya adalah agar pasca panen itu bisa lebih ekonomis, ya. Orang usaha ado-ado dikeluarin resmil, ya. Kemudian juga terkait dengan pengeringan, ya. Jadi pokoknya begitu panen melaku siti terus digowo ini mulu-mulu jadi beras ya, seperti itu konsepnya, ya. Itu ya dari kami. Terima kasih. Pada intinya Bu Zaitun, harapan dari pemerintah itu setelah jenengan capek-capek bertani, pada saat panen jangan langsung dijual ke tengkulak. Karena Pak Camat di desa Pak Lurah sudah mempunyai resmil. Jenengan capek sedikit untuk keluar biaya sedikit untuk mengeringkan, nanti bawa tempat Pak Lurah digiling. Tapi kalau di halaman itu kan empretnya orang teko. Nah, mudah-mudahan empretnya orang go karung, Bu. Ya. Nanti mungkin dari penyuluh pertanian bisa kita bawa Bu, ini sudah ada rice mill. Coba sekali Bu hasilnya bagaimana. Lebih baik apa enggak kan gitu kan. Selama ini tanam 1 hektar 9 juta. Siapa tahu kalau jadi beras nanti bisa 12 juta kan gitu Bu hasilnya. Ya dicoba, jangan terus menyerah dengan keadaan. Ini tanam keberapa Bu? 3 tahun ini. 3. Tahun itu pokoknya 3 kali. 3 kali. Memang biasanya 3 kali. Nah seperti itu. Nanti kalau ada kendala-kendala sampaikan ke Porlu nanti sama-sama ke kepala dinas dan tim kita atasi. Warnanya itu kalau dari itu Bu ya, dari pola tanam memang harus istirahat 1 kali Bu. Mungkin habis ini istirahat tanam pola hijau. Nggak bisa. Oh baik banget. Varietasnya apa yang benar? Impari 33 tahan wareng. Nah, Kita rubah. nah nanti coba ya 33 biar tahan wareng. Ini dari Pak. Pak, mau Pak biar Sekalian penyuluhan. Ya oke, seperti itu ya yang disampaikan Pak Camat dan Pak Dandim ya, Mas Imam ya. Ya. Bener nggak kalau memang kita ini perlu meningkatkan perhatian kita kepada para pelaku pertanian ini? Ya, seharusnya seperti itu. Memang ya dari dulu kita udah ada perhatian, banyak perhatian dari pemerintah ke petani ini. Tapi kan kadang kan miskomunikasinya itu yang harus dibangun, Mas. Komunikasi harus dibangun. Karena apa? Karena tanpa kita membangun komunikasi itu petani itu tidak mengerti. Maksudnya pemerintah udah ngasih banyak subsidi pupuk dan sebagainya itu dikiranya itu petani ora tahu dibantu gitu. Rumongsane petani ora dibantu, mes larang, angel dan sebagainya. Tapi kalau kita dikaji, kalau kita mau lihat seberapa jauh sih pemerintah membantu petani, kita dilihat dari kecil subsidi pupuk aja kan udah besar, Mas. Kalau 1 kilonya itu 2.500 pupuk subsidi. Tapi kalau tidak subsidi 10.000 itu berarti 1 kilonya 7.500. Kalau petani jatahnya 1 kintal itu 750.000. Subsidinya itu 1 kali tanam. 1 kali. Iya, itu urea lah. Kalau NPK berapa itu?
hampir 1.500.000 Pak untuk petani setiap musim panen gitu. Itu luar biasa, angka yang luar biasa sekali untuk itu kalau kebutuhannya 1 kintal lebih kan berarti kan mereka menerima lebih dari itu, cuman tidak berupa uang cash, berupa pupuk subsidi karena sarana untuk pertanian gitu. Oh iya, ini kan tadi ada pertanyaan dari warga ya kan tadi dari ibu-ibu itu yang Butani yang tadi itu di situ. Pernyataan yang paling saya tekankan itu pengennya mereka itu beli pupuk sesuka hati mereka, mau banyak mau berapapun sesuai yang mereka inginkan untuk diaplikasikan sesuai kemauan mereka. Yang pertama mau saya garis bawahi adalah seperti ini. Tanah kita ini kan sudah jenuh ya dengan aplikasi yang overdosis itu. Dan semakin overdosis, semakin dimanjakan petani kita dengan aplikasi instan, tidak dibangun kesadaran pertanian organiknya, tidak dibangun pertanian hayatinya ya kan, pemupukan hayati, itu kan dampak resistansinya, dampak jangka panjangnya kan juga sangat berisiko. Nah, salah satu fungsi dari menahan besaran jumlah subsidi itu kan juga untuk mengontrol dan mengendalikan ugal-ugalannya petani dengan memupuk yang semakin kesini semakin banyak gitu kan. Nah, itu yang pertama yang saya garis bawahi adalah ketidakpahaman petani kenapa kok jumlah pupuk subsidi harus ditentukan, dihambat, dikurangi gitu. Padahal kan itu untuk kebaikan kita sendiri. Yang pertama kan itu. Yang kedua, mereka bilangnya pupuk langka atau bagaimana. Yang dimaksud langka itu kan yang subsidi kan, bukannya langka, memang dibatasi. Sebenarnya tidak langka kalau untuk yang non subsidi. Kalau mau beli banyak silakan yang non subsidi, tapi mereka memaksakan untuk mendapatkan pupuk subsidi dengan harga yang murah itu yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu dari sudut pandang penyuluh sendiri sebenarnya gimana? Itu kan tadi saya yang memandang ya sebagai konsultan swasta ya. Ya, ini kan luapan petani, Mas. Luapan petani, bahasa petani. Ya biasanya dulu beli pupuk tidak terbatasi dan sebagainya, itu kan memang itu bahasa petani Mas, jadi ya kita hormati gitu loh. Itu karena pengetahuannya seperti itu loh. Nah itu yang nanti ke depan perlu kita bangun komunikasi itu biar tidak muncul gagasan atau wawasan seperti itu bahasa petani murni itu, tidak ada doktrin itu tidak ada. Ya enggak apa-apa karena pemahamannya masih seperti itu karena kurangnya komunikasi antara kelompok tani dan petaninya sendiri ya, gitu. Jadi nanti yang kami harapkan ke depan sebenarnya luapan-luapan itu menjadi perhatian untuk kita semua, bukan berarti kita mes angel, bukan angel mes sih sebenarnya. Tapi yang persulit itu sistemnya Mas, yang agak repot itu sistemnya. Sistemnya untuk penebusan kartu tani itu agak repot itu. Ada lewat kartu tani, ada nanti foto KTP juga tidak semerta-merta hanya foto KTP lalu masuk ke iBubesnya juga. Ini kan memang yang dirasakan petani itu ribetnya sebenarnya. Hanya mereka belum terbiasa dengan yang tersistem. Betul, karena petani ini kan kebanyakan usia lanjut Mas. Kalau kita ada permasalahan di kartu taninya datang ke BPP nanti diarahkan ke BRI dan sebagainya, ini sangat ribet itu. Sistematisnya itu kurang, alurnya kepanjangan. Betul. Tidak seperti beli BBM pakai barcode langsung tepat sasaran. Cerdas itu. Harapan saya itu seperti itu. Jadi di samping nanti kinerja penyuluh itu tidak uplak-uplak ngurusi pupuk, karena banyak yang PR yang harus digarap. Terutama itu tadi bagaimana kita sosialisasi pertanian berkelanjutan, pertanian ramah lingkungan, kita harus disampaikan kepada mereka bagaimana sistem petani ramah lingkungan itu seperti apa, adopsi teknologinya seperti apa. Nah ini kan perlu waktu, perlu dana anggaran untuk sosialisasi, bahkan untuk bikin demplot. Gitu. Betul. Nah selama ini kita bikin demplot pertanian ramah lingkungan ya swadaya. Baik itu dari kelompok tani, baik itu dukungan dari pemerintah desa, itu sudah luar biasa. Jadi kadang di desa pun petani itu kurang bersuara Mas, kurang bersuara, minta dianggarkan untuk dana desanya untuk sosialisasi di bidang pertanian gitu. Sebenarnya DD dan ADD itu diperbolehkan untuk dialokasikan ke penguatan
sektor ketahanan pangan itu ada ya? Ada. Cuman kan itu teknisnya kan banyak untuk mungkin pembenahan saluran irigasi, untuk jalan usaha tani. Jadi saya itu bagian seperti itu. Dan kami dari penyuluh karena itu bukan rumah tangga kami. Karena kan dana desa kan bukan rumah tangga penyuluhan. Jadi kami ya tidak bisa campur tangan di situ penggunaan anggaran. Paling ya kalau ada dari desa minta untuk sosialisasi di bidang ketahanan pangan, ngundang kami siap hadir. Siap ikut memprovokatori, siap ikut mendampingi tersebut. Gitu. Menyemangati ya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Semoga aspirasi kita ini bisa didengar oleh beliau-beliaunya, terutama yang di kementerian, di pusat manajemen negara kita di bidang pertanian ya, Pak Imam ya. Betul, Pak. Oke, dan semoga kedepannya acara untuk program percontohan padi protani ini bisa sukses dan kita dukung terus ya. Kita pantau terus ya Pak Imam ya. Oke. Oke, sementara itu dulu kita sambil simak-simak ini wawancara dari para penyelenggaranya atau stakeholdernya. Oke, terima kasih pemirsa sudah menyimak obrolan kami di channel DRJ Explore. Jangan lupa untuk terus mengikuti dan subscribe ya. Subscribe itu nggak bayar loh. Terima kasih udah terus bersama kami. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Mobil. Iya. Pemeriksaan pasukan. Pemeriksaan pasukan tandur. Ya.